Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di gambar teknik 10 TKR bersama saya Ibu Rizka. Hari ini saya akan membahas tentang skala dan juga gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuknya. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa dapat memahami berbagai jenis skala berdasarkan pengelompokannya. 2. Siswa dapat memahami gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi. Dan yang ketiga, pengelompokan gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksinya. Skala merupakan perbandingan ukuran antara objek pada gambar dengan ukuran benda sebenarnya. Skala dikelompokkan menjadi 1. Skala sebenarnya, 2. Skala diperbesar, dan 3. Skala diperkecil. Bilangan skala yang direkomendasikan untuk digunakan pada gambar teknik adalah 1, 2, 5, dan 10. Berikut adalah tabel skala pada gambar teknik. Konstruksi geometris gambar teknik mesin. Konstruksi geometris pada gambar teknik sangat penting untuk dipelajari oleh setiap engineer. Ilmu ini mempelajari tentang membuat berbagai konstruksi, misalnya garis singgung, elips, dan kurva yang tidak teratur. Permasalahan utama adalah mencari cara untuk menghubungkan garis satu dengan garis yang lainnya secara tepat, baik lingkaran dengan garis, garis dengan garis, lingkaran dengan lingkaran, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh konstruksi geometris gambar. 1. Membagi sudut dengan sama besar. Perhatikan gambar berikut. 1. Dengan pusat O, menarik busur untuk memotong OA di C dan OB di D. 2. Dengan pusat C dan D, menarik jari-jari sama dengan berpotongan di E. 3. Garis OE membagi dua sudut A, O, B. 2. Mencari titik pusat lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. 1. Buatlah dua garis potong, yaitu A, C, dan juga B, D. 2. Bagi dua AC dan BD seperti pada gambar. Garis lurus pembagi dua bisektor akan berpotongan titik E. 3. Pusat busur adalah titik E. 3. Membuat radius pada sudut. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa cara dalam membuat radius pada sudut, yakni dengan membuat garis sejajar dahulu dengan jarak sama dengan radius dan langsung menggunakan jangka. Metode dengan cara menggunakan jangka yaitu: 1. Ukur jangka sesuai besarnya radius dengan menggunakan penggaris. 2. Buat kurva jangka dengan titik pusat sudut atau perpotongan garis yang akan dibuat sudut sehingga didapat titik perpotongan C dan D. 3. Buat kurva menggunakan jangka dengan titik pusat C dan D sehingga mendapat titik perpotongan A. Dan yang keempat,
buat kurva dengan titik pusat A sehingga menyinggung titik C dan D. 4. Membuat lingkaran di dalam segitiga. Perhatikan gambar berikut. 1. Membagi dua buah sudut seperti yang ditunjukkan sehingga bisektor perpotongan di D. 2. Bagian tengah lingkaran adalah titik D. 5. Membagi ruas garis AB menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Perhatikan pada gambar berikut. 1. Membuat garis L dengan sudut dan panjang bebas. 2. Buat kurva menggunakan jangka dengan ukuran bebas dari titik A sehingga mendapat titik potong 1. 3. Ulangi membuat kurva dengan titik pusat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ukur jangka yang sama besar. 4. Gabungkan titik 8 dengan ujung garis B. 5. Kemudian tarik sejajar ke kiri sehingga menyinggung garis 7. Yang terakhir, ke-6, ulangi proses di atas sampai garis terakhir yakni garis 1. 6. Menggambar heksagon di dalam lingkaran. Ada dua metode yang akan kalian buat pada gambar berikut ini. Metode A. 1. Menggambar garis tengah vertikal dan horizontal serta lingkaran dengan diameter sama dengan jarak tertentu. 2. Membagi garis lingkaran menjadi 6 busur yang sama panjang, masing-masing sepanjang radiusnya, lalu tarik garis lurus dari titik ke titik hasil pembagi hingga membentuk segi 6 yang dihendaki. Metode B. 1. Buat garis tengah vertikal dan horizontal serta lingkaran dengan diameter yang telah ditentukan. 2. Dengan menggunakan penggaris segitiga siku-siku bersudut 60 derajat yang didudukkan di atas penggaris siku-siku T atau T-square, gambarkan titik pada lingkaran terpisah setiap 60 derajat. Yang ketiga, tarik garis lurus di antara 6 titik pada lingkaran sehingga terbentuk segi 6 yang dihendaki. 7. Menggambar heksagon di luar lingkaran. Perhatikan gambar berikut. 1. Menggambar garis tengah vertikal dan horizontal serta lingkaran dengan diameter yang sudah ditentukan. 2. Gunakan penggaris segitiga siku-siku bersudut 60 derajat dan penggaris siku-siku T atau T-square dengan posisi seperti pada gambar. Untuk membuat 6 sisi yang sama, sudut dan panjangnya. 8. Menarik garis singgung pada lingkaran dari sebuah titik di luar lingkaran. Perhatikan gambar berikut. 1. Membuat garis PM. 2. Membagi garis PM sama besar menghasilkan titik N. 3. Membuat lingkaran dengan titik pusat N menyinggung titik P dan M menghasilkan titik R1 dan R2.
4. Gabungkan titik P dan R1 atau L1, kemudian P dan R2 atau L2. 9. Menarik garis singgung luar pada dua buah lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. 1. Menggabungkan garis M1 ke M2. 2. Membagi garis M1 dan M2 sama panjang menghasilkan titik O. 3. Membuat lingkaran dari titik O menyinggung garis M2 dan M1. 4. Membuat lingkaran dari titik M1 dengan M2. Lalu R1 diambil R2 sama dengan R3 dan menghasilkan titik C dan D. Yang kelima, menggabungkan garis dari titik M2 ke titik C dan D. 6. Menarik garis dari titik M1 ke C diteruskan sehingga menghasilkan titik E. 7. Menarik garis dari titik M1 ke D diteruskan sehingga menghasilkan titik F. 8. Tarik garis M1E secara tegak lurus sampai titik M2 sehingga menghasilkan titik G. Dan yang ke-9, tarik garis M1F secara tegak lurus sampai titik M2 sehingga menghasilkan titik H. 10. Membuat garis singgung radius cekung pada dua lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. 1. Membuat busur dari titik A dengan radius R60 atau 40 ditambah 20. 2. Membuat busur dari titik B dengan radius R65 atau 40 ditambah 25. 3. Dua busur tersebut akan mendapatkan titik potong di titik C. Dan yang keempat, buat busur dengan titik pusat C lalu dengan radius R40 sehingga menyinggung lingkaran A dan B di titik D dan E. 11. Membuat garis singgung radius cembung pada dua lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. 1. Membuat busur dari titik A dengan radius R78 atau 100 diambil 22. Yang kedua, membuat busur dari titik B dengan radius R74 atau 100 diambil 26. Yang ketiga, dua busur tersebut akan mendapatkan titik potong di titik C. Keempat, buat busur dengan titik pusat C dengan radius R100 sehingga menyinggung lingkaran A dan B di titik D dan E. Sekian pembahasan gambar teknik pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.